Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Determinan Ekonomi terhadap Status Gizi. Nah, selanjutnya adalah pokok-pokok bahasan yang terdapat pada materi kali ini. Yang pertama ada definisi gizi, status gizi, masalah gizi, ekonomi dan status ekonomi. Kemudian yang kedua ada konsep determinan ekonomi status gizi. Kemudian ada teori ekonomi, penamaran, permintaan dan hubungannya dengan status gizi. Kemudian ada hubungan ekonomi dengan status gizi, hubungan pengeluaran dengan status gizi, hubungan pekerjaan dengan status gizi, hubungan pendapatan dengan status gizi, kemudian ada masalah gizi yang ditimbulkan oleh faktor ekonomi, kemudian solusi dari permasalahan gizi yang ditimbulkan karena faktor ekonomi. Dan selanjutnya adalah definisi dari gizi. Menurut Beck tahun 1985 dalam Rasmaniar et al. Tahun 2021, gizi merupakan sebuah proses yang terjadi pada tubuh makhluk hidup dalam penggunaan zat gizi yang terdapat di dalam makanan, bersumber dari lingkungan untuk dikonsumsi bagi aktivitas di dalam tubuh. Nah, gizi itu berasal dari bahasa Arab gidza yang memiliki arti yaitu makanan. Lalu kemudian ada pengertian dari status gizi. Menurut Al-Matsir tahun 2010 dalam Budiman et al. Tahun 2021, status gizi merupakan sebuah ukuran tentang kondisi atau keadaan tubuh manusia yang bisa dilihat dari konsumsi makanannya dan zat-zat gizi yang ada di dalam tubuhnya. Nah, status gizi ini merupakan ekspresi dari kondisi seimbang pada bentuk variabel tertentu atau wujud dari kondisi suatu gizi dalam bentuk tertentu. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu masalah gizi. Masalah gizi merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya gangguan atau permasalahan kesehatan maupun kesejahteraan yang terjadi pada seorang individu, kelompok, maupun masyarakat umum yang diakibatkan karena adanya ketidakseimbangan antara asupan makanan dengan kebutuhan tubuh terhadap nutrisi-nutrisi yang berasal dari makanan tersebut, di mana kondisi tersebut juga dapat diakibatkan oleh adanya infeksi terhadap suatu penyakit. Nah, kondisi ketidakseimbangan tersebut dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan gizi seperti gizi kurang ataupun gizi lebih, di mana terjadinya gizi kurang ataupun gizi lebih di sini diakibatkan tidak terpenuhinya asupan gizi dengan baik. Yang selanjutnya yaitu ekonomi, di mana konsep ekonomi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan ilmu ekonomi yang merupakan salah satu ilmu sosial yang membahas tentang aktivitas ataupun kegiatan manusia yang memiliki keterkaitan dengan proses produksi, distribusi, pertukaran, maupun konsumsi baik dalam bentuk barang maupun jasa. Nah, sedangkan jika ditinjau berdasarkan arti dari bahasa Yunani, ekonomi ini berasal dari dua suku kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga, dan nomos yang berarti aturan atau manajemen, sehingga dapat disimpulkan bahwa ekonomi ini merupakan kegiatan manajemen yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga atau keluarga, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu status ekonomi, di mana status ekonomi sendiri ini memiliki artian berupa posisi dari seorang individu ataupun keluarga yang berkaitan dengan standar normatif yang umum berlaku. Nah, contohnya ini seperti pendapatan efektif, lalu kepemilikan kultural, lalu juga kepemilikan barang, serta partisipasi seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kelompok di dalam sebuah komunitas. Nah, untuk pemaparan terkait materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Subtopik selanjutnya akan membahas terkait konsep determinan status ekonomi terhadap status gizi menurut UNICEF tahun 1998. Bagannya ada tertera pada slide PPT. Jadi, seperti yang ada di bagan, di situ terdapat 4 komponen. Yang pertama yaitu
terdapat masalah dasar, kemudian ada masalah utama, ada penyebab langsung, dan ada penyebab tidak langsung. Nah, di bagian paling bawah ada masalah dasar, di mana masalah dasar di slide tersebut atau di bagian tersebut itu adalah krisis politik dan juga ekonomi. Terjadi inflasi yang sangat tinggi sehingga menyebabkan beberapa kelompok masyarakat itu susah untuk mendapatkan akses pangan. Nah, isu politik dan juga ekonomi ini akan berpengaruh atau akan menimbulkan masalah utama berupa kemiskinan, kemudian akses pendidikan yang rendah, ketersediaan pangan yang tidak memadai, serta lapangan pekerjaannya semakin sempit. Nah, masalah utama tersebut itu akan menyebabkan penyebab tidak langsung dari masalah gizi. Ada 3 penyebab tidak langsung. Yang pertama yaitu ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, kemudian ada pola pengasuhan ibu dan anak, dan juga ada pelayanan kesehatan. Nah, ketiga-tiganya ini dipengaruhi oleh masalah utama. Yang pertama kita bahas adalah ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Seperti yang kita ketahui bahwa ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga ini biasanya dipengaruhi oleh tingkat ekonomi di rumah tangga tersebut. Berarti ada kaitannya dengan kemiskinan. Ekonomi yang rendah itu akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di keluarga tersebut. Jadi bisa saja mereka makan setiap hari, tetapi apa yang mereka konsumsi itu tidak sesuai dengan asupan gizi atau asupan gizinya kurang. Seperti misalnya mereka mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, tetapi untuk zat gizi lainnya itu masih belum terpenuhi. Jadi ketersediaan pangannya itu sangat minim. Nah, ketersediaan pangan ini selain dipengaruhi oleh ekonomi, juga dipengaruhi oleh ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan yang dimaksud yaitu di sumber daya alamnya. Jadi mungkin selain dari ekonomi, bisa saja karena memang stok bahannya itu menipis sehingga tidak bisa untuk dikonsumsi oleh orang atau masyarakat banyak, sehingga terdapat prioritas untuk mengonsumsi bahan makan tersebut. Jadi ketersediaan pangannya menipis sementara permintaannya itu meningkat. Jadi ada prioritas di situ karena adanya kelangkaan dari bahan pangan. Nah, ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga ini akan berpengaruh terhadap penyebab langsungnya dari masalah kesehatan berupa asupan gizi itu tadi. Penyebab tidak langsung yang kedua yaitu perilaku atau pengasuhan ibu dan anak. Nah, perilaku atau pengasuhan ibu dan anak ini biasanya dipengaruhi oleh pendidikan, pendidikan ibu ataupun pendidikan yang pengasuh. Karena tidak hanya ibu yang harus memiliki pendidikan yang baik, tetapi pengasuh harus memiliki pendidikan yang baik pula. Sehingga nanti ketika anak tersebut tidak diawasi oleh ibunya atau diawasi oleh pengasuhnya, itu akan mendapatkan pola asuh yang sama-sama baik. Jadi pola asuh ini berupa pelatihan sikap untuk melatih kedisiplinan anak supaya nanti anaknya itu mampu mengonsumsi makanan yang memiliki zat gizi baik. Nah, harapannya nanti si anak ini mampu untuk bertumbuh dengan baik, pertumbuhan fisiknya itu baik, dan juga pertumbuhan sel otaknya juga baik. Ketika ibu atau pengasuh ini tidak memiliki pendidikan yang baik, mereka cenderung akan membiarkan anak untuk mengonsumsi makanan yang tidak memenuhi asupan gizi mereka. Sehingga ini akan berpengaruh nih terhadap penyebab langsungnya, akan berpengaruh terhadap asupan gizi yang kurang atau mungkin asupan gizi yang berlebih karena tidak adanya pengawasan dari orang tua dan juga pengasuh. Kemudian penyebab langsung lainnya dari perilaku pengasuh ini bisa saja karena kelalaian dari pengasuh atau kelalaian dari orang tua itu akan mampu menyebabkan adanya penyakit infeksi gitu. Jadi biasanya kan ada kelalaian dari orang tua atau pengasuh ketika anak-anak sudah mulai bisa bermain di luar rumah tanpa ada pengawasan dari orang tua. Mungkin mereka nanti akan menyentuh makanan yang sudah terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya, kemudian mereka akan jatuh sakit dan akan menyebabkan infeksi penyakit seperti itu. Selanjutnya, penyebab tidak langsung yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan ini bisa juga dipengaruhi oleh masalah utama berupa pendidikan itu tadi. Karena ketika kita sudah dibekali oleh pendidikan yang baik, otomatis kita bisa mampu untuk mengakses pelayanan kesehatan. Selain karena pendidikan, bisa juga karena akses untuk keterjangkauan terhadap pelayanan kesehatan itu susah. Nah, sedangkan pelayanan kesehatan ini sangat penting untuk manusia, di mana di pelayanan kesehatan tersebut itu terdapat pelayanan promosi dan penyuluhan terkait gizi, kemudian ada imunisasi, kemudian ada pemeriksaan kehamilan, ada pertolongan persalinan, dan lain-lain. Intinya di pelayanan kesehatan ini kita mendapatkan pelayanan yang komprehensif gitu ya. Kemudian ketika kita tidak mampu untuk mengakses ke pelayanan kesehatan, ketika terdapat
suatu penyakit, misal anaknya tuh sakit tetapi kita tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan sehingga sakitnya itu akan bertambah parah dan nanti akan menimbulkan infeksi penyakit. Nah, infeksi penyakit ini merupakan penyebab secara langsung dari masalah status gizi gitu. Nah, dari penyebab langsung tadi ada dua kan, ada asupan gizi dan juga ada infeksi penyakit. Nah, kedua-duanya ini saling berhubungan. Kenapa? Karena ketika anaknya itu sakit atau mengidap infeksi penyakit, anak akan kehilangan nafsu makan sehingga intake makanan yang masuk itu sedikit. Jadi asupan gizinya kurang. Sementara anak yang asupan gizinya itu kurang. Ketika anak yang asupan gizinya kurang, otomatis imunitasnya itu menurun. Ketika imunitas menurun, kemudian dia terkontaminasi oleh bakteri atau zat yang berbahaya, itu akan menyebabkan mudah untuk terinfeksi suatu penyakit. Nah, kedua-duanya ini saling berhubungan, saling mendukung untuk terjadi masalah kesehatan. Kemudian infeksi penyakit yang dibiarkan dalam jangka waktu yang lama tidak diatasi, itu akan menyebabkan masalah kesehatan berupa stunting atau masalah malnutrisi yang lainnya. Topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, bahasan selanjutnya adalah teori. Jadi, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya serta kekayaan dalam suatu masyarakat. Nah, teori permintaan adalah konsep fundamental dalam perekonomian yang menggambarkan suatu hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Semakin tinggi harga suatu produk, maka permintaan produk tersebut cenderung menurun dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan teori penawaran adalah konsep dalam ekonomi yang menjelaskan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diinginkan oleh pasar dan harga pasar. Nah, terdapat hubungan antara teori permintaan dan penawaran dengan status gizi yang dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu yang pertama adalah dari sisi permintaan, yaitu faktor ekonomi seperti tingkat pendapatan dapat mempengaruhi kemampuan seorang untuk membeli makanan yang bergizi. Nah, jika harga makanan yang sehat tinggi, maka konsumen dengan pendapatan rendah cenderung memiliki makanan yang kurang sehat atau tidak bergizi, yang dapat berdampak pada status gizi mereka. Yang kedua adalah dari sisi penawaran. Faktor ekonomi seperti biaya produksi dapat mempengaruhi ketersediaan makanan bergizi di pasaran. Baik, selanjutnya yaitu hubungan ekonomi dengan status gizi. Nah, status gizi ini dapat disebabkan oleh faktor secara langsung maupun faktor secara tidak langsung. Nah, untuk faktor secara langsung ini meliputi asupan makanan dan penyakit infeksi. Sedangkan faktor secara tidak langsung ini meliputi pola asuh keluarga, ketersediaan pangan, pelayanan kesehatan, sanitasi, dan keadaan sosial dan ekonomi. Status gizi yang kurang pada balita dapat disebabkan oleh faktor sosial dan ekonomi dari keluarga tersebut. Adapun status ekonomi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan pengeluaran yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kemampuan keluarga tersebut dalam mengakses pangan baik secara kuantitas maupun kualitas. Keluarga dengan status ekonomi yang rendah cenderung memiliki kesulitan dalam mengakses pangan sehingga makanan yang diberikan kepada balita kurang memadai. Sedangkan keluarga dengan status ekonomi yang tinggi dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan status gizi, perbaikan kesehatan pada balita, serta meningkatkan peluang dalam mengakses pangan dan pelayanan kesehatan. Adapun faktor-faktor ekonomi tadi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu hubungan pengeluaran dengan status gizi. Proporsi pengeluaran pangan merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa pengeluaran pangan berhubungan dengan tingkat asupan energi dan protein. Semakin besar pengeluaran untuk makan, maka semakin kecil resiko untuk kekurangan asupan energi dan protein. Semakin rendah kuantitas belanja pangan, menyebabkan pemenuhan kebutuhan gizi, khususnya energi dan protein, semakin kecil. Selain itu, wasting atau kekurusan dan underweight atau gizi kurang juga berhubungan secara signifikan dengan pengeluaran beras, pengeluaran sumber protein hewani, sumber protein nabati, serta pengeluaran buah dan sayur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya, masuk pada pembahasan mengenai hubungan pekerjaan dengan status gizi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa orang tua ini memegang peranan yang penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi tersebut, dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan oleh orang tua, salah satunya yaitu bekerja. Jadi, pekerjaan orang tua memberikan kontribusi terhadap pembentukan status gizi pada anak. Orang tua yang bekerja cenderung memiliki waktu yang terbatas dalam pengasuhan anak, yang mana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan gizi pada anak berupa pola makan yang terganggu atau tidak terkontrol. Hal tersebut dapat menyebabkan kebutuhan gizi dan nutrisi pada anak yang tidak tercukupi, sehingga dapat menyebabkan status gizi yang buruk pada anak. Sebaliknya, orang tua yang tidak bekerja cenderung memiliki waktu yang lebih banyak dalam mengurus anak, sehingga dalam upaya pemenuhan gizi dan nutrisi pada anak cenderung lebih terkontrol dan terjaga, karena orang tua memiliki waktu yang luang untuk melakukan pendampingan makan dan pemberian pola makan yang teratur, yang mana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap gizi yang baik pada anak. Jadi, hubungan pekerjaan orang tua dengan status gizi anak terletak pada pola asuh yang diberikan. Orang tua yang bekerja cenderung memiliki pola asuh yang kurang optimal dikarenakan keterbatasan waktu dalam mengasuh anak sehingga berpengaruh terhadap status gizi yang buruk pada anak. Sebaliknya, orang tua yang tidak bekerja cenderung memiliki pola asuh yang optimal karena memiliki waktu yang cukup dalam mengurus anak sehingga berpengaruh terhadap status gizi yang baik pada anak. Selanjutnya adalah hubungan pendapatan dengan status gizi. Pendapatan orang tua berkaitan dengan perkembangan gizi pada anaknya. Orang tua yang memiliki pendapatan rendah maka cenderung memiliki anak dengan gizi yang kurang. Namun sebaliknya, orang tua yang berpendapatan cukup atau lebih cenderung memiliki anak dengan gizi yang baik. Alasan terjadinya gizi kurang ini cenderung lebih umum terjadi pada anak yang berasal dari keluarga dengan pendapatan rendah adalah karena mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, sulit untuk mendapatkan makanan tambahan, dan terbatasnya akses terhadap fasilitas kesehatan saat mengalami masalah kesehatan. Sementara itu, keluarga dengan tingkat pendapatan yang sedang bahkan tinggi memiliki akses yang lebih mudah terhadap pemenuhan nutrisi dan fasilitas kesehatan. Namun, dalam menilai status gizi anak, hal itu tergantung juga pada peran orang tua secara langsung. Cara orang tua merespon dan memberikan nutrisi serta gizi kepada anak mereka juga menjadi faktor penentu status gizi pada anak. Baik, yang selanjutnya yakni masalah gizi yang ditimbulkan karena faktor ekonomi. Jadi, masalah gizi yang ditimbulkan karena faktor ekonomi, menurut kelompok kami ini berdasarkan riset ada 3. Yang pertama yakni stunting. Jadi, apa itu stunting? Jadi, stunting adalah masalah gizi kronik pada anak usia kurang dari 5 tahun yang ditandai dengan tinggi badan yang pendek saat dibandingkan dengan standar baku WHO MGRS. Nah, penyebab stunting sendiri ini yakni kurangnya konsumsi asupan gizi dan juga nutrisi. Nah, kurangnya konsumsi asupan gizi dan juga nutrisi hingga menyebabkan stunting ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktornya yakni faktor ekonomi. Nah, pernyataan ini itu sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Raharja pada tahun 2019, yang mana pada penelitian tersebut ini didapatkan hasil bahwasanya orang tua dengan status ekonomi yang rendah memiliki risiko mempunyai balita stunting 3,182 lebih tinggi daripada orang tua dengan status ekonomi yang tinggi. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi peneliti ini juga menjelaskan dalam artikel tersebut bahwasanya orang tua yang memiliki status ekonomi yang rendah, maka kemampuan untuk mencukupi kebutuhan gizi balita juga rendah, yang menyebabkan asupan gizi dan nutrisi balita kurang, sehingga dapat menyebabkan stunting. Nah, sebaliknya, orang tua dengan status ekonomi yang tinggi ini, maka kemampuan untuk mencukupi kebutuhan gizi balita juga tinggi. Seperti itu. Nah, namun tidak hanya karena konsumsi asupan balita yang kurang, namun konsumsi asupan pada ibu hamil yang kurang juga menyebabkan risiko stunting. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, jadi terdapat penelitian yang dilakukan oleh Suhibien pada tahun 2019 yang menyatakan bahwasannya status ekonomi yang rendah ini menyebabkan kemampuan untuk mencukupi gizi ibu hamil
ibu hamil ini rendah. Nah, sehingga ibu hamil dengan asupan nutrisi dan juga gizi yang rendah ini dapat melahirkan bayi dengan berat lahir rendah ini 44% lebih tinggi daripada ibu hamil yang mencukupi asupan gizinya dengan baik. Nah, bayi dengan berat lahir rendah ini sendiri memiliki resiko stunting lebih tinggi daripada ibu hamil yang melahirkan bayi dengan berat badan normal. Nah, bayi dengan berat lahir rendah ini berisiko 20% lebih tinggi untuk mengalami stunting. Nah, yang kedua yakni obesitas. Jadi, obesitas sendiri adalah masalah gizi yang terjadi ketika asupan energi lebih dari penggunaan energi, sehingga jumlah jaringan lemak dalam tubuh berlebihan yang menyebabkan ketidakseimbangan antara tinggi badan dan juga berat badan. Nah, obesitas ini terjadi karena dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yakni faktor ekonomi. Nah, pernyataan ini itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Talisa pada tahun 2020, yang mana pada penelitian tersebut ini didapatkan hasil bahwasanya status ekonomi yang tinggi menyebabkan orang tua memiliki kecenderungan untuk memberikan uang saku yang lebih untuk anaknya. Anak yang memiliki uang saku lebih ini beresiko 2 kali lebih tinggi untuk mengalami obesitas, dikarenakan bebas dalam memilih jenis jajanan dalam jumlah yang banyak. Nah, sebaliknya, anak yang berasal dari status ekonomi yang rendah ini cenderung diberi uang saku yang kurang oleh orang tuanya, sehingga beresiko lebih rendah untuk mengalami obesitas karena tidak leluasa dalam memilih jenis jajanan. Nah, namun peneliti dalam melakukan penelitian ini menyebutkan bahwasanya faktor ekonomi ini juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti faktor pendidikan dan juga pola asuh dari orang tua. Nah, yang ketiga yakni marasmus. Jadi, marasmus adalah masalah gizi yang ditandai dengan kondisi tubuh yang sangat kurus, iga gambang, perut cekung, wajah seperti orang tua, dan kulit keriput karena kurangnya asupan energi dan juga protein. Nah, terjadinya marasmus ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya yakni faktor ekonomi. Nah, pernyataan ini itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tridiawati pada tahun 2019. Yang mana pada penelitian tersebut ini didapatkan hasil bahwasanya 21 dari 35 balita yang mengalami status gizi kurang marasmus berasal dari orang tua yang memiliki pendapatan rendah di bawah UMR. Nah, peneliti juga menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi dikarenakan pendapatan yang rendah ini menyebabkan kemampuan orang tua untuk membeli makanan yang beragam dan dengan jumlah yang cukup juga kurang, sehingga asupan yang diberikan kepada balita tidak optimal. Nah, penjelasan yang cukup panjang tadi mengenai 3 masalah gizi yang ditimbulkan karena faktor ekonomi, terdapat kata kuncinya, seperti yang ada pada PowerPoint yang ada di layar. Nah, yang pertama yakni stunting. Jadi, stunting ini dipengaruhi oleh status ekonomi yang rendah. Status ekonomi yang rendah menyebabkan daya beli makanan dengan jumlah yang cukup dan beraneka ragam, yang akhirnya akan menyebabkan stunting karena kurangnya asupan gizi dan juga nutrisi. Nah, yang kedua yakni obesitas. Obesitas dipengaruhi oleh status ekonomi yang tinggi. Status ekonomi yang tinggi menyebabkan daya beli berbagai jenis makanan ini tinggi yang akan pada akhirnya akan menyebabkan obesitas. Nah, yang ketiga yakni marasmus. Marasmus ini dipengaruhi oleh status ekonomi yang rendah. Nah, status ekonomi yang rendah menyebabkan daya beli makanan yang cukup dan beraneka ragam juga rendah, yang pada akhirnya akan menyebabkan marasmus. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah solusi dari permasalahan gizi akibat faktor ekonomi. Yang pertama adalah memberlakukan pajak pada makanan kemasan atau minuman kemasan yang mengandung lemak, garam, serta gula yang tinggi. Hal ini dilakukan karena masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi akan memiliki daya beli serta tingkat konsumsi yang tinggi pula. Oleh karena itu, dengan adanya upaya ini diharapkan mampu menurunkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap makanan atau minuman kemasan yang memiliki garam, gula, serta lemak yang tinggi. Yang kedua yaitu dengan pemerintah bekerja sama dalam mengupayakan kesehatan anak melalui program pengelolaan keuangan keluarga dengan melakukan sosialisasi ataupun pelatihan. Hal ini dilakukan agar keluarga mampu mengelola pengeluarannya serta memprioritaskan pembelian pangan yang sehat. Lalu yang ketiga adalah pemerintah dapat memberikan
subsidi terkait penyediaan buah serta sayuran lokal kepada keluarga yang kurang mampu. Hal ini dilakukan untuk membantu pemenuhan tingkat konsumsi masyarakat yang berpendapatan rendah agar mampu memperoleh pangan yang bergizi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang berikutnya yaitu program pemberdayaan masyarakat melalui KRPL atau Kawasan Rumah Pangan Lestari. Dalam pelaksanaan program ini, masyarakat dapat membudidayakan berbagai jenis tanaman pangan di pekarangan rumah atau lahan kosong sesuai dengan kebutuhan keluarga. Misalnya dengan menanam sayuran, umbi, buah-buahan, tanaman obat, dan variasi lainnya guna memperbanyak ketersediaan pangan sehingga sumber vitamin, karbohidrat, protein, mineral tetap terjaga, dan kebutuhan pemenuhan gizi dalam masyarakat dapat terpenuhi. Adanya program tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, mengembangkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat, serta mengurangi masalah kekurangan gizi. Lalu selanjutnya dengan menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional untuk mendapatkan keringanan pembiayaan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan menjadi anggota dari Jaminan Kesehatan Nasional, maka masyarakat dapat melakukan pembayaran iuran secara bertahap, sehingga dapat lebih ringan dalam proses pembiayaannya. Dalam penyelenggaraan JKN, juga menyediakan akses penanganan masalah kesehatan pada ibu dan anak, yaitu dengan memberikan akses layanan kesehatan bagi bayi, balita, ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui. Kesimpulan, status gizi yang baik menjadi indikator utama dari kesehatan penduduk suatu negara, dan sedangkan ekonomi yang kuat menjadi faktor tidak langsung yang cukup penting dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Hubungan antara status gizi dengan aspek ekonomi dipengaruhi oleh jumlah pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dan asupan gizi, pekerjaan orang tua, dan pendapatan orang tua. Lalu selanjutnya masalah gizi yang ditimbulkan karena faktor aspek ekonomi yaitu stunting, obesitas, dan marasmus. Dan solusinya adalah dengan pengadaan pajak makanan dan minuman kemasan dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang melebihi batas, sosialisasi, dan pemberian bantuan kepada keluarga yang kurang mampu. Lalu ada program pemberdayaan masyarakat melalui KRPL dan keikutsertaan JKN untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.